semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marstianingsi. Saya biasa dipanggil dengan nama Tia. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi sastra Inggris di kampus Universitas Pamulang. Oke, jadi di dalam video ini saya ingin mendokumentasikan atau memberikan dokumentasi mengenai kegiatan magang yang telah saya lakukan di dalam program magang mandiri di semester 7 ini. Oke, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan jika saya melakukan atau melaksanakan magang di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Pamulang, yaitu SDN Pamulang Indah. Dan juga melalui program magang ini, alhamdulillahnya saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang memang saya dapatkan di bangku perkuliahan atau di dunia perkuliahan atau di pelajaran yang ada di perkuliahan saya ke dalam dunia pendidikan atau ke tempat saya magang ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan atau ingin membahas mengenai persiapan apa saja sih yang saya lakukan sebelum memulai magang. Tentu aja sebelum mulai magang tuh kita harus menyiapkan beberapa hal. Seperti yang pertama, kita harus cari tahu nih mengenai informasi tempat yang memang dituju untuk melakukan magang. Saya memilih SD Pamulang Indah. Otomatis saya harus mencari tahu mengenai informasi seputar SD Pamulang Indah, seperti jaraknya jauh atau tidak, kira-kira efisien atau tidak, dan kira-kira kalau saya magang di sini itu akan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya atau enggak. Saya kan berkuliah di program studi sastra Inggris, jadi tentu saja saya harus mencari tempat magang yang memang relevan dengan program studi yang saya ampu. Dan kemudian setelah saya rasa semuanya cocok, saya menyiapkan dokumen yang memang dibutuhkan, seperti kurikulum vitae dan juga surat permohonan magang yang memang sudah disetujui oleh pihak kampus. Dan juga tahap selanjutnya, sebelum menemui kepala sekolah untuk melakukan wawancara, saya datang ke sekolahnya, saya survei langsung, dan kemudian saya meminta kontak salah satu guru yang menjadi guru pembimbing saya. Lalu kemudian setelah melakukan proses pengajuan tersebut, saya diarahkan oleh guru pembimbing saya untuk menghadap langsung ke kepala sekolah untuk diwawancarai. Nah, dan juga untuk tempat magangnya sendiri, jadi SDN Pamulang Indah ini merupakan sekolah dasar negeri yang lingkungannya tuh lingkungan belajarnya tuh menurut saya cukup nyaman. Bukan cukup nyaman lagi, sangat nyaman, dan juga tertata, tempatnya bersih, rapi, dan juga suasana di sekolahnya tuh terlihat aktif, menyenangkan juga. Dan juga selama saya magang ini, kebetulan saya magang dengan beberapa teman-teman saya, dan kita merasa diterima dengan sangat baik oleh seluruh warga sekolah. Para wali murid atau orang tua muridnya juga terlihat menerima kita dengan sangat baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan selama menjalankan magang. Jadi selama magang berlangsung, kebetulan saya diminta oleh guru pembimbing saya untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 1. Jadi yang saya lakukan ketika saya dapat tugas di kelas 1 tersebut, saya menyiapkan materi. Saya mencari materi, kira-kira materi apa saja yang bisa diajarkan di kelas 1. Dan juga saya menyiapkan beberapa kartu-kartu sederhana yang memang tidak membuat pembelajaran menjadi membosankan. Dan juga saya mencari beberapa ide mengenai apa saja yang sekiranya harus saya lakukan di sosial media,
di sosial media, dan juga saya sempat beberapa kali mendampingi teman-teman saya. Ya, teman-teman saya mengajar. Oke. Selama pembelajaran berlangsung, saya menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL, dan juga saya mengaitkan CTL ini dengan kehidupan sehari-harinya para siswa. Dan juga saya mengcombine atau mengkombinasikan dengan play-based method melalui permainan yang sederhana. Dan ini tuh tujuannya biar anak-anak lebih tertarik lagi, biar lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Itu planning saya. Dan juga melalui kegiatan ini saya belajar jika karakter siswa sekolah dasar itu berbeda-beda, bervariatif. Tidak semua hal yang saya lakukan ke mereka bisa mereka terima dengan baik. Maksudnya dalam artian selama proses pembelajaran mereka tidak sepenuhnya kondusif atau selayaknya anak kelas 1, aktif di awal, boring di akhir, seperti itu. Jadi saya belajar kalau mengajar kelas 1 ini, saya belajar kalau misalnya mengajar anak sekolah dasar, khususnya kelas 1, kesabarannya harus benar-benar banyak, harus benar-benar tebel, dan juga saya harus dalam setiap harinya tuh harus beda lagi. Dalam artian saya harus memutar otak lagi mengenai apa sih yang harus saya lakukan di pertemuan selanjutnya, karena saya harus memikirkan kembali seperti metode yang hari ini saya pakai kira-kira efisien tidak ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau misalkan tidak efisien dan kemudian dilakukan lagi, takutnya anak-anaknya boring ya. Jadi selama saya mengikuti program magang ini, saya tuh belajar atau mendapat banyak pengalaman, dan juga ada beberapa hal yang memang saya pelajari dan menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk saya. Yang pertama, saya belajar menjadi lebih disiplin lagi. Saya belajar bagaimana caranya menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Dan juga saya belajar untuk beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan kerja atau di dunia pekerjaan. Dan juga pengalaman magang yang saya pengalaman magang yang saya dapatkan ini juga alhamdulillahnya membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri, khususnya dalam berkomunikasi dan juga mengajar. Saya juga menjadi lebih tahu, oh gini loh caranya ngajar anak kelas 1. Oh ternyata beda ya cara ngajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau mungkin ngajar ke sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, itu ternyata berbeda. Dan juga melalui magang ini saya lebih menyadari jika proses belajar itu bukan cuma terjadi di dalam ruang kelas doang loh. Kita bisa belajar dari pengalaman yang kita lakukan. Kita bisa mengambil banyak hal dari mana aja, khususnya dari tempat kita bekerja atau tempat kita magang. Dan juga sebagai mahasiswa, saya bisa memanfaatkan program magang ini sebagai kesempatan saya untuk belajar lagi, mencoba hal-hal yang baru, dan juga bisa membuat saya bisa lebih mengembangkan diri saya lagi gitu. Oke, jadi demikian dokumentasi kegiatan magang yang telah saya lakukan saat ini. Semoga video yang saya berikan ini bisa menjadi gambaran mengenai pelaksanaan magang dan juga manfaatnya yang bisa diperoleh kira-kira apa aja. Oke, terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Universitas Pamulang.